Hola Sobat Koboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Saat memasuki dunia kampus tentunya akan ada perasaan senang karena bertemu dengan teman baru. Namun tidak hanya teman baru yang lu dapatkan, ada juga cerita horor di kampus yang melegenda dari gosip angkatan maupun kakak kelas. Entah berita asli atau hoaks, cerita ini akan terus terdengar oleh angkatan baru. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa universitas yang memiliki cerita horor kampus, bahkan jadi viral di masyarakat. Bagi lo yang belum pernah dengar cerita horor kampus, langsung aja disimak cerita horor yang sudah beredar di kalangan mahasiswa kampus ini. Yuk, let's check this out. Yang pertama, Universitas Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah tahu cerita horor di sekitar gedung Rektorat UI. Konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri. Tidak jarang mahasiswa yang melintasi gedung Rektorat UI Depok melihat gadis berjalan tertatih-tatih dengan kepala terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis itu memiliki wajah pucat, bibir biru, dan lidah menjulur. UI memang banyak menyimpan cerita horor. Setiap angkatan di UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus. Cerita yang sempat melegenda sekitaran kampus UI yaitu di gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Beberapa mahasiswa mengatakan gong yang terdapat di ruangan kerap berbunyi sendiri. Bahkan ada mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut pernah melihat seorang nenek-nenek menampakkan diri secara tiba-tiba. Ih, serem banget ya, Sobat Koboy. Masih ada yang berminat kuliah di UI nggak setelah mendengar info ini? 2. Institut Teknologi Bandung. Lu yang kuliah di ITB pernah mendengar penampakan sosok perempuan berambut panjang yang berkeliaran di kawasan Taman Sari? Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut kerap kali melihat penampakannya sambil menatap orang yang lewat. Beberapa mahasiswa yang lewat juga menghiraukan penampakan tersebut. Tidak hanya cerita itu, ITB juga punya cerita horor lainnya yaitu pengalaman saat fancy night. Biasanya sih semalam suntuk. Nah, dulunya fancy night ini digelar ala pesta topeng gitu. Tapi karena ITB bukan hanya milik mahasiswa, banyak juga didemit yang ikutan party. Sekali waktu, ada kakek-kakek sama anak kecil yang entah dari mana datangnya ikutan pesta topeng. Aneh kan? Di antara anak muda, tiba-tiba ada kakek-kakek dan anak kecil. Bukan cuma itu, kadang ada juga yang berpapasan sama dirinya sendiri. Cerita itu langsung beredar di sekitar kampus ITB. Setelah itu beberapa mahasiswa di ITB memplesetkan singkatan kampusnya menjadi Institut Terjurik Bandung. Yang ketiga, Institut Pertanian Bogor. Berbeda dari kampus yang lainnya, mahasiswa IPB punya cerita yang menyeramkan. Cerita ini berada di sekitar asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa IPB. Tak jarang mahasiswa mengalami kejadian yang tidak diinginkan di sekitar asrama. Ceritanya bermula dari sekelompok anak bermain permainan kartu, yaitu Uno, sampai larut malam di sebuah kamar. Begitu asiknya main sampai lupa waktu, jendela saat itu nggak ditutup. Tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Dek, jendelanya ditutup ya. Sudah malam, lekas tidur. Karena masih sibuk main, mereka mengiyakan saja dan malah bilang terima kasih sama si bapak. Barulah beberapa saat kemudian mereka menyadari nggak mungkin ada seorang bapak yang bisa mengetuk jendela. Sebab mereka berada di lantai 5 yang ketinggiannya lebih dari 20 meter. Setelah sadar, mereka langsung ketakutan dan menceritakan pengalamannya kepada teman lain. Tidak hanya itu, mahasiswi di IPB juga mengalami kejadian serupa. Pernah sekelompok mahasiswi berbicara hingga malam hari lalu tiba-tiba pintu diketuk. Dari balik pintu ada yang menjawab, "Saya orang sebelah." Namun saat seorang gadis membuka pintu, sosok di depannya adalah hantu yang hanya memiliki setengah badan. Wah, serem banget ya. 4. Universitas Brawijaya. Kalau lu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, tentu pernah dong dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi. Tentu pernah dong dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung FKUB. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat seorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya kenapa sendirian. Lalu ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya yang rata, tanpa mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya. Serem banget. 5. Universitas Diponegoro.
Seperti dilansir dari suatu website, mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Samuel pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung FH. Sementara gedung S1 FH di lantai 2 dan 3 diyakini ada hantu muka rata dan hantu gadis kecil bermata merah melotot. Saking seramnya, gedung Undip selalu kosong saat sudah melewati maghrib. Sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini, banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita menyerupai kuntilanak menampakkan diri. Entah benar atau tidak, namun legenda hantu di Undip menyisakan pengalaman mistis mencekam bagi yang pernah melihatnya. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, banyak yang mengatakan bahwa cerita ini tidak benar. Berita ini memang cukup membuat para masyarakat yang mendengarnya cukup terkesima dan merinding dengan alur ceritanya. Entah benar atau tidak, tentunya tidak akan membuat gentar para mahasiswa untuk terus berjuang menuntut ilmunya. Untuk Sobat Koboy yang sedang kuliah di kampus-kampus yang gue sebut tadi, tetap semangat belajarnya ya. Oke Sobat Koboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboy, bye.